Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kitab kita. 2 minggu sekali kita bahas kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Kita baca Suratul Fatihah khususnya buat pengarang kitab ini. Semoga apa yang beliau karang menjadi amal jariah buat beliau dan sehingga meninggikan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita yang membaca, yang mempelajarinya, semoga kiranya kita diberikan pemahaman yang mendalam dan dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ala haziniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita sampai ke hadis ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang berdoa ketika ia akan naik ke kasurnya atau ke ranjangnya atau ke tempat tidurnya, apa doa yang dibaca? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa in kanat misla adadi waraqil asjar, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak bilangan dedaunan dari pohon-pohon. Wa in kanat misla adadi ramli alijin, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak bilangan pasir. Wa in kanat misla ayyamid dunya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak hari-hari di dunia. Jadi kalau mau tidur, kita naik ke kasur, ke ranjang, baca doa ini ya, maka sebanyak apapun dosa-dosa kita, insya Allah dengan keutamaan baca istighfar ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Qala Muhammad ibnu Sa'id ibnu Muhammad, telah berkata Muhammad ibnu Sa'id ibnu Muhammad, sami'tu ahla Sahal, aku telah mendengar dari Aba Sahal al-Muazzin al-Bukhari, ya, seorang muazzin di negeri Bukhara, fi masjidi Bani Ma'ruf, di suatu masjid kepunyaannya Bani Ma'ruf. Wa kana rajulan sholihan qala, Aba Sahal ini adalah lelaki, ya, seorang lelaki yang soleh. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya alaihi salatu wassalam fil manami, aku berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam fil manam, ya,
di dalam tidurku. Wa ra'aitu insanan yaqul, dan aku juga mendapati, aku melihat ada seseorang manusia, beliau berkata, haza Abu Bakar, ini adalah Abu Bakar an yaminihi, berada di sebelahnya Rasul. Wa Umaru an yasarihi, dan ini adalah Umar di sebelah kirinya. Fa'ataitu baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Abu Sahal? Aku datangi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasohafani an-nabiyyu alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi menjabat tanganku, kata Abu Sahal ya. Jadi disalamin sama Rasul Abu Sahal tadi. Summa sofahani Abu Bakar, summa sohafani Umar. Nah, ketika Rasul menyalami Abu Sahal, maka Abu Bakar juga menyalami Abu Sahal. Kemudian Umar juga menyalami Abu Sahal. Qultu ya Rasulullah. Maka Abu Sahal bertanya, ya Rasul, haddatsana Abu Muawiyah, telah menyampaikan satu hadis kepada kami Abu Muawiyah, an Abdillah, dari Abdillah Ibnul Walid, ya, Ibnul Walid an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka itu semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sahal itu menyampaikan hadis, Rasul bersabda, man qala hina ya'wi ila firasi salasa marrat. Barang siapa yang berdoa, ya, berucap ketika dia naik ke tempat tidurnya, ke ranjangnya sebanyak 3 kali, apa yang ucapannya, apa yang didoakannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka apa? Barang siapa yang baca doa tadi itu, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan mampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, walau kanat mithla ramli alijin, walaupun sebanyak bilangan pasir-pasir, walau kanat bi'ada di warakil asjar, walaupun dosanya itu sebanyak bilangan dedaunan dari pohon-pohon, walau kanat misla yamid dunya, walaupun dosanya itu sebanyak hari-hari di dunia. Wa zanantu annahu qala, dan aku, kata Abu Sa'al tadi, mengira bahwasannya Rasul itu akan berkata misla qatris sama, sebanyak apa? Bilangan air hujan yang jatuh dari langit. Banyak atau air hujan? Ya. Kalau lagi hujan banyak atau ya yang jatuh, yang netes? Banyak. Jadi sebegitunya, walaupun seberapapun banyak dosa kita, saat kita mau tidur baca istighfar yang tadi, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Rasul, hadzal hadisu anka ya Rasulullah, apakah hadis ini bersumber darimu ya Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi na'am. Kemudian Rasul memberikan isyarat dengan kepalanya bahwa benar hadis ini dari Rasulullah. Jadi ini Abu Sahal ceritanya, mumpung dalam mimpinya bertemu dengan Rasul, untuk lebih meyakinkan dirinya apakah hadis ini benar dari Rasul atau bukan, beliau tanya langsung dengan Rasul. Karena seseorang itu nggak boleh dia itu menyampaikan hadis yang bukan dari Rasul. Ya, nggak boleh orang itu mengatakan ini hadis dari Rasul, padahal Rasul nggak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nah, berarti kalau kita mengatasnamakan Rasul dalam menyampaikan satu hadis, maka berarti kita udah berdusta kepada Rasul. Nah, itu bahaya itu. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man kazzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang mendustakan atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap ya untuk menempati satu tempat di dalam neraka. Khususnya buat ini buat para asatiz, buat para pemuda yang barangkali udah mulai terjun di dakwah, dalam ceramahnya, dalam pidatonya, hati-hati dalam memilih hadis.
Saat kita mengatakan Rasul bersabda, kemudian kita baca hadisnya, ternyata itu bukan hadis Rasul, maka berarti kita apa? Mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mendustakan Rasulullah, maka nanti tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka lebih selektif lagi kita, lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan sebuah hadis. Gitu. Kalau kita nggak ngerti ilmu hadis, tanya sama orang yang ngerti gitu. Paling nggak rujukan kita harus punya rujukan sebuah kitab misalnya yang masyhur, yang hadisnya terjaga daripada hadis-hadis yang palsu gitu. Kenapa sih kita ini harus berzikir? Ya, Islam ini agama yang luar biasa sempurnanya. Ya, sampai urusan tidur aja, urusan tidur kita masih diatur. Harus apa, baca zikirnya apa, harus berdoa dengan seperti apa. Itu diatur dalam Islam tentang bagaimana adab kita saat kita tidur. Itu luar biasa Islam, gitu ya. Kenapa? Karena dengan zikir, dengan doa yang kita baca, itu akan melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang kita nggak inginkan saat kita tidur. Kan kalau kita tidur kita nggak tahu, nggak berasa, ya. Ada orang tidur sadar, berarti belum tidur. Ya, kalau ada orang tidur dia berasa, dia sadar, berarti belum tidur. Karena apa? Karena yang namanya tidur itu adalah saudaranya mati. Gitu. Jadi orang tidur itu nggak tahu tangannya bergerak kemana, nggak tahu, nggak sadar. Gitu ya. Nah, maka saat kita dalam keadaan tidak sadar, itu banyak ya. Hal-hal yang kita nggak sadari. Banyak juga gangguan-gangguan saat kita sedang tidur, gitu. Terutama apa? Gangguan dari setan. Terutama gangguan dari jin. Serem banget ini ya ngomongnya ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah iblis itu berkata kepada Allah, karena sebab engkau telah menyesatkan diriku, maka apa? Maka aku pasti akan menyesatkan, ya, akan memalingkan mereka hamba-hambanya Allah dari jalanmu yang lurus. Ya, ini janjinya iblis nih kepada Allah. Ya, iblis nggak mau sujud kepada Adam, akhirnya apa? Disesatkan oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah. Kemudian apa? Iblis berjanji akan memalingkan manusia dari jalannya Allah yang lurus. Caranya bagaimana? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Iblis, bala tentaranya, setan, jin itu mereka akan datang dari depan kita, dari belakang kita. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita. Tuh. Ya. Jadi untuk memalingkan manusia, iblis dan bala tentaranya akan datang kepada kita dari semua arah, dari semua penjuru, gitu. Termasuk saat kita dalam keadaan tidur. Makanya hati-hati. Makanya benar kata Rasul, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya. Makanya ketika kita tidur, kita diajarkan doa-doa. Apa diantaranya? Dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, ini sahih, ya, hadisnya sahihul dalam kitab Sahihul Bukhari. Rasul bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bahwasannya Rasul saat hendak akan naik ke tempat tidurnya, qala, beliau berdoa, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, nah, jadi itu doa yang Rasul ajarkan saat kita hendak tidur. Minimal baca itu, bismika
Allahumma ahya wa amut. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ini dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, beliau berkata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi satu saat Rasul ini bersabda kepada Ali dan kepada Fatimah. Apa sabda beliau? Iza awaituma ila firasyikuma. Kalau kamu, ini Rasul berpesan kepada Ali, kalau kamu berdua, Ali dan Fatimah hendak naik, ya, hendak naik ke tempat tidurnya, ya, kemudian sudah berbaring, wa idza akhadtuma madaji'akuma, kalau sudah berbaring, fakabbira salasan wa salasin, maka bertakbirlah sebanyak 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah sebanyak 33 kali. Wahmada salasan wa salasin, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Nah, jadi ini diajarin langsung oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada Fatimah tu Az-Zahra. Bir arba'an wa salasin, dalam riwayat yang lain takbirnya 34. Jadi totalnya 100 pas gitu. Ya. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Fama taraktuhu munzu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan sejak aku mendengar berita tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Artinya apa? Diamalin terus sama Sayyidina Ali ketika akan tidur, sejak disampaikan dari Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kana idza akhadha madja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil muawwazati wa masaha bihima jasadahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasul itu hendak tidur, Rasul itu tiup kedua tangannya, ya. Nah, tangannya digabungin begini, kemudian ditiup, ya, ditiup. Nah, kemudian apa? Wa qara'a bil muawwizat, dan Rasul itu baca bacaan surah-surah perlindungan, yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Wa masaha bihima jasadahu, dari kedua tangannya baru diusap ke seluruh badannya. Tuh, ya. Nah, ini biar paham nih, dipraktekin. Ini tangannya nih diginiin. Nah, setelah begitu dihimpun, kemudian baca surah-surah perlindungan, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian apa? Nah, kan bacanya nih dideketin mulut. Nah, itu ada hembus-hembusan dari mulut kita. Nah, dari yang nempel-nempel di tangan itu kemudian diusap ke seluruh badan kita. Nah, caranya begitu. Itu dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Nah, dalam riwayat yang lain juga apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi summa nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Di riwayat yang lain, kalau Rasul itu naik ke ranjang, ke tempat tidurnya setiap malam, nah itu digabungin tuh, dihimpun kedua tangannya, kemudian apa? Ya, kemudian dibaca sama Rasul Qul huwallah, nah, kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, kemudian apa? Setelah selesai, baru dibasuh semampunya, sekenanya dari anggota tubuhnya. Yabda'u bihima, ya, ala ra'sihi wa wajhihi. Rasul itu mulai dengan kedua tangannya itu dari kepalanya dan dari wajahnya. Jadi dari kepala dulu nih diusap. Dari kepala dulu baru ke depan, ke muka, ya, baru ke muka. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa-apa yang ada di bagian depan dari badannya. Yaf'alu zalika salasa marrat. Rasul itu mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Oh, ya. Nah, itu semua apa?
dalam rangka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus begini? Karena banyak orang yang saat tidur itu mengalami gangguan. Pernah nggak dengar cerita ada orang lagi tidur, tahu-tahu matanya melek, badannya susah digerakin. Bahkan ada yang ngerasa badannya ini ditindiin. Wah, kita kenalnya dengan istilah erep-erep. Begitu, ya. Barangkali saat tidurnya nggak benar, nggak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, dan yang terakhir ya. Nah, dalam sebuah hadis sahih juga diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, Rasul bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarati man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Ada 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang baca keduanya, kata Rasul, fi lailatin, saat di dalam satu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini akan mencukupi dirinya. Nah, dicukupi dari apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan maksud 2 ayat surah terakhir dari surah Al-Baqarah itu mencukupi orang yang membacanya. Yang pertama, dicukupi dari apa? Sepanjang malam itu orang itu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari makhluk gaib, dari jin, dari bangsa-bangsa yang nggak kelihatan begitu. Nah, kita tuh dilindungin. Nah, yang kedua, pengertian dicukupinya itu Allah beri kemudahan orang itu untuk bangun malam, untuk tahajud. Jadi ini amalan nih, ya, buat jamaah yang barangkali susah bangun tahajud, amalin ini. Ya, kalau mau tidur baca ayat kursi, baca tambah dengan 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, maka insya Allah Allah beri kemudahan untuk bangun malam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, yang benar nanti Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan datang dari pribadi saya sendiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.